Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat di dalam Lukas 15 ayat 11-32. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali dalam perenungan ini. Saya akan membacakan Lukas 15 ayat 28-32. Tertulis demikian, maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah perumpamaan tentang anak yang hilang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ada 3 karakter yang disebutkan di dalamnya, yaitu Bapa, anak sulung, dan anak bungsu. Biasanya kita fokus pada anak yang bungsu, tapi dalam renungan kali ini kita akan fokus kepada anak yang sulung. Anak yang sulung ini mewakili sikap banyak orang yang percaya, tapi masih hidup dalam kepahitan. Nampaknya tidak ada masalah dalam hidupnya. Ia selalu berada dekat dengan Bapa. Tapi itu tidak berarti bahwa ia tidak memiliki masalah dalam hatinya. Dan masalah-masalah itu terungkap saat adiknya kembali ke rumah. Sang kakak menjadi marah karena bapaknya mengadakan pesta untuk adiknya yang baru saja pulang dari pemborosan dan kesesatannya. Ia merasa itu tidak adil baginya. Selama ini ia selalu ada di rumah dan membantu pekerjaan bapaknya, sementara adiknya pergi keluar dari rumah dan menghambur-hamburkan uang warisan bapaknya, serta hidup dalam pesta pora dan hawa nafsu dosa. Apa yang salah dari anak yang sulung ini? Sikapnya yang salah adalah ia hidup dalam kesombongan rohani dan pembenaran diri sendiri. Ia merasa dirinya baik dan layak. Ia merasa bahwa dirinya selalu taat kepada perintah Bapa dan tidak pernah salah. Ia tidak senang dengan adiknya yang pulang ke rumah setelah terhilang sekian lama. Tidak ada kasih dalam hatinya. Ia tidak punya belas kasihan, tidak memiliki hati yang mengucap syukur. Ia berfokus kepada pamrih dari apa yang ia lakukan. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan keegoisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah sifat hati kita manusia. Ketika di dalamnya mengalir kesombongan, dan bukannya mengalir rasa syukur atas kasih karunia Tuhan. Mungkin banyak dari kita yang tidak seperti anak yang bungsu, yang tersesat dan terhilang. Tapi kita tidak bisa berbangga diri, saudara. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan bersikap seperti anak yang sulung dan terjebak dalam kesombongan rohani, kedengkian, kebencian, suka menghakimi, dan tidak mengasihi. Ini adalah tantangan buat kita semua yang selama ini hidup dalam pelayanan, aktif dalam kegiatan-kegiatan ibadah, dan yang merasa sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita perlu berhati-hati, saudara. Mari cek diri kita masing-masing. Pernahkah saudara marah kepada Tuhan? Tuhan, mengapa hidup saya ini tidak enak? Tidak seperti orang-orang yang berdosa, yang hidupnya nyaman dan makmur.
Mengapa Tuhan tidak adil kepada saya? Saya sudah puluhan tahun melayani-Mu, tapi hidupku tidak seperti orang yang tidak melayani-Mu, yang tidak aktif dalam pelayanan, yang hidupnya justru menjauh daripada-Mu, tapi hidup mereka aman dan nyaman. Dan mengapa Tuhan, Engkau mau menerima orang-orang yang berdosa? Mengapa Engkau memulihkan hidup mereka dengan cepat? Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah pertanyaan-pertanyaan semacam ini pernah kita keluhkan kepada Tuhan? Saudara yang terkasih, perumpamaan ini berbicara untuk kita semua. Mari kita koreksi diri kita. Apakah karakter kita selama ini seperti karakter anak yang sulung dalam perumpamaan ini? Kita semua memiliki masalah yang membutuhkan perhatian. Kita semua memiliki dosa yang perlu dibawa kepada Tuhan. Dan kita semua harus belajar bagaimana mengasihi seperti Bapa mengasihi. Terutama ketika ada orang-orang berdosa yang mau bertobat. Dan saat ada orang-orang berdosa yang hidupnya mengalami pemulihan oleh Tuhan. Apakah kita menyimpan banyak kepahitan, kekesalan dan kemarahan pada orang-orang di sekitar kita karena kesombongan rohani diri kita sendiri? Marilah kita pahami, saudara, masalah dosa bukan hanya pada yang terhilang, tapi masalah dosa juga ada pada yang tinggal dekat dengan Tuhan. Apakah hati kita dipenuhi dengan kasih atau kebencian kepada sesama kita? Sesungguhnya kita semua tidak layak menerima kasih anugerah dan belas kasihan Allah. Namun itulah yang telah diberikan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita menyadari betapa besarnya pengorbanan Tuhan bagi kita, maka kita akan memiliki belas kasihan dan kebijaksanaan seperti Bapa dalam perumpamaan ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, berubahlah hari ini. Tuhan menghendaki agar kita memiliki hati yang mengasihi. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu dan kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kesetiaan-Mu Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang mengasihi seperti hati-Mu Tuhan kepada sesama kami. Kami mau menanggalkan semua kepahitan, kebencian dan kekesalan dari hati kami. Isilah hati kami ya Tuhan dengan kasih-Mu. Buatlah kami memahami betapa besar kasih anugerah-Mu yang telah kami terima. Dan buatlah kami sadar ya Tuhan, bahwa kami pun tidak layak menerima pengampunan dan karunia-Mu. Tapi itulah yang Engkau sudah lakukan untuk kami. Sekarang ini Tuhan, kami mau mengasihi sesama kami dan mendoakan mereka. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, dan pulihkanlah bangsa-bangsa di dunia ini. Sembuhkanlah yang sakit, dan jamahlah setiap hati untuk dapat mengenal-Mu dan percaya kepada-Mu, sehingga mereka mengalami anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Pimpin hidup kami ya Tuhan sepanjang hari ini dengan kuat kuasa dan kasih-Mu, supaya kehidupan kami hari ini senantiasa dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.